Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Surat 19 Maryam ayat 96. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah pula Ustazah siang hari ini telah kedatangan bintang tamu dari jauh. Masya Allah, pasangan yang amat serasi, Masya Allah, dan juga pejuang podcast kita dan pejuang Quran kita. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan pada Ustazah Yuli Halim. Tafadhal Ustazah. Syukran katsiran Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Dan semoga doa-doa Ustazah diijabah Allah. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi menjelang siang yang cerah ini ya saja. Masya Allah, kita masih diberi waktu sama Allah bisa datang ke kajian, ke podcast ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sudah datang 4 tamu kita saja. Masya Allah. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu-tamu kita pada hari ini. Tamu kita yang pertama seorang guru dari Yayasan Hazanah Kebajikan, guru SMK, ada Ibu Guru Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya seorang ustadz muda, ustadz yang energik juga ini, Masya Allah. Masya Allah, banyak inspiratifnya juga. Betul sekali. Ada Ustadz Ali Masruki. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya seorang mu'alaf, ibu yang soleha juga, Amin, amin. cantik, Masya Masya Allah, Allah. istiqomah juga, Calon Masya ustazah. Allah. Calon ustazah juga, Masya Allah. Luar biasa, ada Ibu Nur Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Muslimah tidak sendiri Ustazah. Betul Dia sekali. membawa pasangannya, Masya soulmate-nya, Allah. Masya Allah. Pasangan yang serasi Ustazah ya. Betul, Serasi. Ustazah. Luar biasa. Ajunya Ada, pun serasi. Masya Allah. Ada Bapak Surato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya semua para tamu, dan seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Hazanah Kebajikan itu adalah punya 4 lembaga resmi. Yang pertama adalah SD Hazanah Kebajikan. Sekarang sudah berkembang, ada kelas bilingual sekarang, dan bilingual nanti akan menjadi JIS itu Green Islamic School.
Jadi sekolah hijau. Ya, sekolah hijau. Kan emang gedungnya juga hijau. Nah, alhamdulillah makin maju dan kelas reguler juga maju. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah lembaga MTS. MTS itu madrasah sanawiyah. Itu sama dengan SMP. Dan yang ketiga sekolah menengah kejuruan. Sekarang ini gurunya ada di sini. Dalam menengah kejuruan. Nah ini juga mohon doanya juga mudah-mudahan maju berkembang. Sekolah menengah kejuruan ini SMK. Biasanya orang kalau mau cepat cari kerja itu dia cari SMK. Ya, kejuruan. Satu lagi lembaga adalah MA. MA itu SMK udah dari MA itu madrasah aliyah. Setingkat SMA. Nah, jurusannya cuma 2 dia. Jurusannya adalah IPA dan IPS. Kalau tadi jurusannya adalah tata boga, audiovisual, akuntansi, perkantoran, manajemen perkantoran. Tata boga ya begitu ya. Tata boga. Ya, mudah-mudahan SMK maju dan MA-nya ini maju nih alhamdulillah. Satu Tangerang paling banyak muridnya. Sama kayak MTS. Satu Tangsel lebih banyak muridnya. Dan mohon doanya mudah-mudahan semuanya maju semua. Nah selain daripada itu, Hazrat Bajikan itu punya boarding school. Boarding school itu bagi anak yatim piatu. Jadi mereka mondok dan mereka sekolah juga nggak bayar. Dan ada lagi kita gedung tahfiz bagi yang mau hafiz Quran. Misalnya SD 10 juz, MTS 10 juz, MK 10 juz bisa. Tapi nggak wajib. Dan juga kita ada juga ekonomi umat. Ekonomi umat itu kayak bangsa koperasi. Jadi supaya anak-anak tahu belajar dagang itu begini. Hanya kita beli air mineral nanti dijual, kita nanti ada untungnya. Kayak misalnya mie instan, nanti beli terus ada. Nah, selain itu juga ada lagi produksi roti. Produksi roti ini udah berjalan juga dan harus produksi tiap hari. Kenapa? Untuk makan offline sini. Untuk makan offline sini. Dan juga ada juga anak-anak yang belajar kedai di pasar singkat sini untuk dia belajar dagang. Dan ada juga anak bagian itu punya kebun singkong. Jadi kebun singkongnya 1.100 meter dan sudah juga produksi juga. Ada lagi lele, perikanan juga. Ada lagi Wisma. Wisma ini tempat kita podcast ini. Wisma ini di sini ada tinggal 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Kalau bahasa Arabnya Ahlul Jannah, ahli surga. Mereka dibebankan kewajiban sholat, ibadah, tahajud, doa. Nggak dibebankan apa-apa. Dan selain itu juga anak bajikan itu di Wisma ini kegiatannya ada lagi TPA malam, ada lagi anak-anak belajar bahasa Inggris di luar setiap Sabtu. Serambi diskusi juga Pak Kiai. Ada serambi diskusi juga, serambi Quran. Dan ada lagi tahsin. Nah ini salah satu guru tahsinnya. Ya, suaranya Masya Allah luar biasa. Nah ada lagi yang senang bajikan itu sewaan mobil. Base 2 Elap long sesis Apanza Apipi. Dan ini harus sewa ini kalau ini. Tapi ada lagi ambulans. Kalau ambulans itu nggak disewakan. Kalau ada orang butuh
ikut yang sakit meninggal, semuanya gratis semua. Alhamdulillah dididikan sejak tahun 92 sampai sekarang sudah banyak mengeluarkan. Salah satunya hasilnya ini nih. Jadi Dari ustazah kondang. udah jadi ustazah, udah jadi kondang, kalau jadi ustazah dikasih kue, dikasih apa? Masya Allah. Parcel kaki. Parcel. Lalu amplopnya juga kaki. Ya, Masya Allah, berkah gitu Pak. Ya, Masya Allah. dan ini benar udah duanya ini ustazah juga. Iya, udah mulai. Dua-duanya ustazah. Alhamdulillah. Ada mulai naik Udah daun mulai, semua ya. ini. Alhamdulillah. Itulah barangkali tentang kebajikan, silakan. Ya, baik, alhamdulillah Pak Kiai. Semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, Amin. makin besar, Amin. dan makin banyak manfaat untuk umat. Amin. Amin ya. Baiklah Pak Kiai, hari ini kita kedatangan mualaf kita, Ibu Nur Muslimah. Insya Allah dia akan menceritakan bagaimana nih ketemu Quran Setelah Setelah dia mualaf, mualaf, doa-doanya Ya. Masya Allah. doa-doanya mudah. Benar saja. Baik, silakan Ibu Nur Muslimah untuk menceritakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas kebaikanmu. Pada hari ini saya mau bersaksi bagaimana setelah saya mengenal Al-Quran dan menjadi mualaf yang sesungguhnya, memang benar tidak bisa dipungkiri bahwa doa-doa yang jauh dalam pikiran manusia ternyata begitu dekat dengan Allah. Dia mempermudah segala sesuatu yang mustahil bagi Bagi manusia, saya, ya. bagi manusia. Bahkan jangankan itu bagi suami sendiri pun mungkin mustahil. Ini aku cerita tentang bagaimana yang namanya rajin sholat tahajud, bagaimana yang namanya suka membaca Al-Quran setiap pagi setelah sholat tahajud, membagi status itu biar teman-teman kebagian membaca secara tidak langsung. Ya. Alhamdulillah, Berdakwah juga, ya. Alhamdulillah mereka juga ternyata selalu menanti setiap pagi itu ini Al-Quran apa aja lagi di status. Alhamdulillah itu juga banyak yang gemari. Jadi walaupun tanpa saya menyebarkan Al-Quran, setiap membaca ini ternyata mereka banyak juga yang tergugah hatinya untuk menerima. Masya Allah, itu saya bilang, ya Allah luar biasa. Masuk syiar juga Masya Pak Allah. ya, syiar melalui status. Alhamdulillah, jadi doa-doa saya selalu sejak keluar dari yayasan ini, saya bilang ya Allah, pertemukan saya orang-orang soleh gitu ya. Alhamdulillah di sana saya ketemu banyak guru-guru ikro. Ternyata guru-guru ikro itu malah mereka berpikir gini, apa jangan-jangan kamu ini ustazah? Karena hanya mereka bisa baca ikro tapi nggak mengenal apa yang Artinya, Quran. betul. Alhamdulillah. Ya. Nah itu akhirnya sedikit demi sedikit saya menyampaikan alhamdulillah ternyata oh iya benar ada ya, oh ternyata benar ada ya. Dan itu nggak usah jauh-jauh menceritakan orang lain, aku hanya menceritakan dalam rumah tangga kami aja bagaimana suatu hari pas lagi aku sama beliau sama Pak Haji, dia bilang begitu banyak kerjaan sekarang, alhamdulillah. Cuma waktu itu pernah dia berkata gini, aku itu kalau banyak kerjaan, aku butuh supir dan mobil pribadi, walaupun ada mobil gitu. Fasilitas ibaratnya untuk kebutuhan karena udah capek. Akhirnya saya bilang cuma satu, itu kecil bagi Allah, nggak ada yang mustahil. Akhirnya doa tahajud, sholat, minta terus sama Allah. Benar tiba-tiba dia pulang, dia bilang, "Ma, ternyata benar saya dikasih fasilitas mobil dan ada supir, bahkan gaji saya menentukan." Masya Allah, alhamdulillah luar biasa kan? Masya Allah luar biasa. Nah, ya akhirnya ya walaupun beberapa bulan kemudian kerjaan itu berganti lagi, tapi saya bersyukur bahwa memang benar dan dia bisa menyaksikan itu. Dia selalu bilang ternyata doa istri itu luar biasa. Jadi itu bukan karena doa saya hanya sih mau berkata bahwa itu semua karena keteguhan saya sama Allah. Saya begitu percaya dan yakin bahwa setiap doa-doa saya yang saya panjatkan dengan niat ikhlas dari saya pasti Allah akan jawab. Begitu juga dengan yang hari ini di mana ananda saya ulang tahun. Waktu dia hitan itu memang di perjalanan saya bilang entar kita pengajian di RT. Ternyata jawaban suami doanya dijawab oleh Allah. Dia ngomong, enggak kayaknya kita syukuran di yayasan saja. Akhirnya benar di saat kan memutuskan beberapa minggu ini di RT, ternyata bentrok dengan jadwal RT semua. Masya Allah. Akhirnya ujung-ujungnya benar di yayasan. Masya Allah. Akhirnya Masya Allah benar ya. Akhirnya di situ saya mengambil hikmah bahwa oh benar si Dede ini besarnya di yayasan. Berarti benar di akhirnya di yayasan. Jadi alhamdulillah ini juga anak entah sampai tetangga
berpikir ini anak besarnya dari mana, apa udah ngomong belum sih ini anak terus dewasa gitu, malah kadang lebih rajin dari papanya untuk ke masjid. Masya Allah. Tuh. Dan ini semua saya pikir Allah terima kasih gitu, emang doa-doa walaupun dulu begitu kritis ya, apa namanya baru mengenal satu sama lain, Masya Allah saya bilang ya Allah gimana karena merubah orang jadi lebih baik tidak akan mungkin, tapi dengan doa-doa mungkin bisa, itu dengan dukungan pakaian juga. Tapi ya alhamdulillah sekarang saya pikir gini, ya Allah sampai saya bilang sekarang gini, Pak panjang umur ya sampai 20 tahun, soalnya aku mau menyendiri. Lebih kalau bisa. Iya. Ya Allah tolong gitu, saya bilang begitu, apa namanya, jangan tinggalkan saya gitu, kayaknya Masya Allah gitu. Luar biasa karena apa, aku ngelihat perubahan dia, begitu banyak perubahan yang ibaratnya yang tadinya mustahil, yang tadinya saya ya Allah iya ya, jadi makin kesini kok kalau dibilang jatuh hati ya, makin kesini makin jatuh cinta gitu, kayak nggak mau jauh-jauh kemana pegangan. Itulah luar biasa ya, apa namanya, Masya Allah. Jadi tambah romantis gitu. Alhamdulillah itu doa-doa saya pikir ya Allah iya, bahkan dalam doa saya gini, itu mustahil bagi orang, banyak saran, lakukan ini, tapi saya selalu berpikir gini, ya Allah semua segala sesuatu pun yang dilakukan untuk meluluhkan suami pasti ujung-ujungnya kembali ke Allah. Kok saya rajin sholat tahajud, saya selalu meyakinkan doa saya bahwa bisa, kenapa tidak gitu. Tapi alhamdulillah makin kesini makin baik, makin kesini rezeki terbuka gitu, alhamdulillah. Bahkan bukannya apa, sampai kerjaanku ditolak, banyak kerjaan, jadi Saking banyaknya iya, tawaran. ya Allah, kok sekarang uang itu ngejar saya gitu. Alhamdulillah gitu, rezeki terbuka terus. Makanya saya bilang ya Allah, ya terima kasih. Dan itu bukan karena saya, itu karena Allah. Dan makanya saya selalu gini, ya Allah, berikan saya kerendahan hati, bisa saya berkelimpahan, berikan saya untuk membagi untuk sesama sekecil apapun, karena bukan besarnya, tapi rasa ikhlas dan rasa bersyukur, keberkahannya ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan selalu, anak-anak juga ya, semuanya dengan jadi mualaf ini mengenal Al-Quran, ditambahin lagi dengan Pak Kiai, ditambahin lagi dengan hamba Allah di sini, ustaz-ustazah, itu semua aku pikir rezeki buat aku, itu berkah buat saya, dan termasuk juga berkah untuk keluarga suamiku, itu alhamdulillah. Dan ya yang tadinya keluarga saya juga nggak mengenal apa namanya agama Islam itu, akhirnya sekarang juga mereka mengenal, karena saya menunjukkan bahwa ini loh sikap-sikap dan sifat-sifat seorang Islam, nggak seperti apa kata orang di luar sana gitu. Jadi alhamdulillah makin kesini ya, kayaknya banyak sekarang yang mualaf gitu. Makanya saya gini dalam hatiku, sekalipun saya tidak memualafkan orang andai pun, tapi setidaknya sesama saya muslim dulu, di setiap saya memberikan penceramah setiap ayat Al-Quran mereka tergugah, itu suatu jalan gitu, suatu jalan untuk mereka bahwa mereka bisa mengenal Al-Quran. Oh iya ada ini ya, oh ternyata ada ya, benar ya. Jadi selama ini ya Allah, berarti mereka hanya bisa belajar Iqra dan membaca, tapi tidak mengerti apa maksudnya. Itu aja Ustazah, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai ya, tingkat keyakinannya itu Pak Kiai. Ketika dia berdoa, dia berpikir nggak ada yang nggak mungkin kalau karena Allah. Tidak mungkin kata manusia, tapi mungkin kata Allah. Tingkat keyakinannya memang harus pakai ya. Ya, memang. Dan jangan lupa bahwa memang itu sesuai dengan Allah juga. Firman Allah. Firman Allah. Mana kita lihat di firman Allah? Surat 13 ayat 14. 13, 14. Silakan, Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 13 ayatnya 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 14. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Sadaqallahul azim. Jadi itu sudah 13, 14, kalau orang Allah bukan minta kepada Allah itu sia-sia. Sampai digambarkan tuh biar orang paham tuh. Jadi ini kita nih
direntangkan tangan nih Membukakan di air mau minum nih. Ya rentangkan tangan kan belum nyampe ke sini habis. udah habis dong. Sampai Allah bikin contoh kayak gitu ya supaya orang tahu kalau kamu minta pada selain Allah. Itu contohnya nih, mau minum nih, seret minum. Habis, udah habis dulu belum nyampe ke sini kan. Dan doa orang-orang kafir di mata Allah, orang tidak percaya kepada Allah itu adalah kafir. Orang Islam juga kurang percaya sama Allah, nggak percaya sama Quran. Orang Islam juga dia nggak sholat, orang Islam nggak puasa, orang Islam nggak berzakat, orang Islam apa namanya suka zolim, nipu orang itu nggak akan diterima itu. Nah itu satu. Kita lihat lagi ini. Suratnya 14, 18. 14. Silakan Bu Guru Semi. 14, 18 ya. Baik, saya akan membacakan surat 14 Ibrahim ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditutupi oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi orang-orang yang mengingkari Allah, berarti mengingkari Allah itu nggak percaya sama Allah kan? Atau dia bertuhan sama yang lain. Yang ngingkarin Allah, Allah katakan gambarannya itu, amalnya, doanya itu kayak apa tadi? Seperti abu yang ditiup oleh Seperti angin. debu ditiup oleh angin yang kencang. Doanya nggak ada artinya, amal-amal ibadahnya nggak ada artinya. Ya udah begitu aja. Kayaknya berarti sama sekali nggak ada artinya. Yang dimasuk ingkar kepada Allah itu yang bagaimana Pak? Ya orang nggak percaya sama Allah. Allah yang satu ini nih. Atau orang nggak percaya sama Quran. Orang nggak percaya sama perintah sholat. Orang percaya perintah zakat. Berarti dia ingkar dong. Nah, dan doanya, permintaannya, amal ibadahnya semuanya. Sia-sia. Ini semua. Nggak ada artinya. Malah Allah kan digambarkan Allah itu, digambarkan Allah lagi nih. Di surat 24:39. 24:39. Silakan Pak Ustadz Ali Masruki. Baik, saya akan membaca surat 24 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup. Dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Shadaqallahul azim. Jadi kalau ini yang kan gambarannya itu bagaikan apa? Tanah yang Fata Fata Morgana. Fata Morgana itu kan kalau kita misalnya kita lagi haus nih, Ya, oh di situ ada air. Tahu-tahu nggak ada. kayak di jalan tol gitu. Ya kayak di jalan tol nih, orang kencang lu kayak ada airnya. Tahu lu udah nggak ada. Nah itu namanya Fata Morgana. Nah jadi bagi orang-orang yang tidak percaya sama Allah, tidak percaya ke Nabi Muhammad, tidak percaya pada Quran, apapun permintaannya, apapun doanya, bagaikan Fata Morgana. Nah malah Allah katakan bukan saja kayak Fata Morgana. Coba lihat di ayat 40-nya itu. Silakan Ustazah Ani Muhalif. Baik, saya baca surat 24, surat An-Nur ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap.
Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Shadaqallahul azim. Nah itu. Jadi orang-orang yang kafir itu ya, kafir itu biar di luar Islam atau orang Islam juga kan. Itu dia itu gelap gulita kayak ini laut nih. Di atas laut tuh masih ada lagi, apalagi ombak-ombak lagi, malam tanggal 30, hujan lagi, gelap. Sampai kalau digambarkan Allah mengeluarkan tangannya aja, nggak tahu. Nggak ada. Sampai seperti itu. Nah, makanya begitu dia masuk Islam, tahu nih, tahu cahaya. Apalagi kelebihan Mbak Nur itu satu, begitu dia masuk Islam, dia kenal Quran. Iya, alhamdulillah sekali. Kalau seandainya dia nggak kenal Quran, wah, nggak akan beda ceritanya beda. Quran ini bukti yang nyata, Pak. Oh, ini sih bukti yang nyata. Dan dia, saya perhatikan tuh dia ngaji itu, dia perhatikan betul. Serius. Wah, kalau dia ngaji itu serius, dia perhatikan betul ini apa kata Ustaznya. Wah, ini ada di suratnya, ini ayatnya, dan sebagainya. Orang kafir itu ada nggak sih Pak Kiai gambaran dari raut wajahnya Pak Kiai? Bisa, kadang ada nurnya. Dari sifatnya. Setelah dia ketemu Islam kan ada cahayanya. Iya. Bukan saja orang Islam juga kalau dia nggak sholat nggak ibadah kan beda juga. Gelap juga Pak Kiai ya. Orang Islam ini Pak Kiai, orang Islam yang seperti apa yang bisa dibilang kafir? Iya. Orang Islam yang dibilang kafir itu, mari kita lihat suratnya adalah surat 2 Al-Baqarah ayatnya 1 sampai 7. Silakan Ibu Nur Muslimah. Sampai 7. Sampai 7. Sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Shadaqallahul-azim. Kita lihat nih, pertama Allah kasih tahu di Al-Baqarah, Quran ini tidak beragukan lagi isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang tidak meragukan Quran ini? Satu, percaya dengan gaib, Allah gaib, malaikat gaib, surga neraka gaib. Ya, ini satu. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Yang keempat, percaya sama kitab Quran dan percaya sama kitab sebelum Quran juga. Injil kalau dia asli kan dari Allah juga. Iya. Taurat asli dari Allah juga. Dan yang kelima, percaya nih nanti akan adanya hari kematian, hari kebangkitan, hari orang akhirat, nanti percaya. 5 ini ada, Allah katakan, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adanya 5 ini ada, itulah orang-orang yang didapat petunjuk dari Allah dan orang-orang yang beruntung. Sekarang kebalikan nih, dia nggak kerja ini, kurang 1 aja dari 5 tadi, syarat takwa tadi. Allah kata, sesungguhnya dia adalah kafir. Meskipun KTP-nya Islam. Kafir dia. ini semua. Kalau terlambat sholat, Pak Kiai. Enggak, itu enggak masuk telat. Cuman kurang pahalanya aja. Jadi kalau dia kafir, Allah katakan, kamu kasih tahu, nggak kasih tahu, tidak akan mudeng. Kalau kurang dari 5 ini. Dan yang celaka lagi apa? Allah kunci mati hatinya. Dan kalau dia mati nanti dia memberikan azab yang sangat perih. Gitu. Nah, makanya kan kalau orang betul melihat Quran begini, wow. Contoh, seorang mu'alaf, dia sayang sama suaminya, pasti dia ngingatin sholat.
Kalau dia mualaf benar. Dia ngingetin misalnya anaknya untuk ngajak masuk Islam. Tapi kalau misalnya dia mualaf nih, begitu istrinya suaminya nggak sholat, ya biarin aja kebetulan. Ya, berarti itu mualafnya. Pura-pura pakai ya. Tapi kalau dia mualaf, ini ada mualaf nih, udah mualaf dia ngingetin sholat, ngingetin ibadat, ngajakin umroh, ngajakin apa, ya Allah, itu rezeki umroh. Apalagi masih muda, cantik, kayak bikin film, baik lagi. Ya karena kan mualaf juga yang mualaf-mualaf. Kalau ini enggak, dan saya I know her from at first. Artinya apa? Saya tahu dia dari awal. Dan sabar juga. Sabar juga. Kenapa sabar juga? Ada ya beberapa ya ustadz kan, ustazah kan, kalau sering saya panggil, kenapa saya panggil? Karena maksud saya dia suruh baca kan. Tapi ada juga yang kayak iya lagi, Insya Allah. Maksudnya bukan begitu ya. Kalau kita kan mungkin sering dibaca, kalau dia kan malah. Iya, biar dia tahu ayatnya, suratnya, kan ada juga yang begitu kan, suka-suka. Makanya benar, orang itu nggak ada yang nggak diuji, pasti ada ujian. Baik, balik lagi ke tadi, kita lihat lagi, menurut Allah kafir itu siapa? Surat 572. Silakan Pak Suroto. Surat 5 ayatnya 72. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanmu, Tuhanku. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Jadi Allah katakan kafirlah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa Tuhan. Kafir. Kenapa? Karena Nabi Isa sendiri ngomongnya, sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhanmu. Kalau dia tidak berhenti dari itu sampai mati, Allah katakan, maka dia tidak akan dapat pertolongan dari Allah. Wah, udah beruntung benar. Dan hijrah dia benar. Hijrah benar. Ya makanya dia juga beruntung juga dikasih suami yang pemurah, suami yang sabar, suami yang tanggung jawab, suaminya yang ngajakin ibadat, suami yang ngajakin umroh. Itu sih syukur betul, Masya Allah. Jadi sebetulnya kata Pak Suroso, saya beruntung, kata Bu Nur juga saya beruntung. Jadi dua-duanya untung. Klop ya Pak. Iya, karena mengerjakan ayat 35293. Nah, orang-orang yang beruntung. Ya karena apa? Dua-duanya itu ya orang sholat, dua-duanya orang suka ngaji, dua-duanya orang suka berinfak sedekah kan, beruntung. Nah ayat ini 572 ini masih ada 73, 74-nya. Silakan Ustazah Yuli Halim. Surat berapa saja? Surat 5 ayat 73 dan 74. 73 dan 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 73-nya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. 74-nya, mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi kalau seandainya mereka menganggap Allah itu Tuhan Bapa atau Allah itu Tuhan Putra, Allah itu anaknya Tuhan, itu kata Allah kalau dia tidak berhenti gitu, dia akan mendapatkan azab.
yang keras dan tidak ada pertolongan. Nah, makanya kan bedanya dia setelah mualaf, doanya tadi kan setelah mualaf kan, ini ada pertolongan dari Allah kan. Makanya di 74-nya Allah kan, kenapa sih mereka itu nggak mohon ampun, balik ke Islam, balik ke fitrahnya manusia? Kenapa? Kenapa coba? Padahal Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi sebetulnya, ya ini saya cerita nih di kompleks saya ini, kan ada yang malap nih, bukan malap non Islam. Ya, dia buka warung. Setiap saya cerita, saya kesian juga pada urusan neraka, karena udah dekat sama dia. Dan saya bilang, ini Islam tuh begini-begini loh, selalu membantah terus. Oh enggak, kita kan beda. Jadi kalau Bapak kan kitabnya itu, ya, kalau kita kan enggak. Terus lagi saya jagain masih lagi, aduh ngeyel terus. Udah. Akhirnya satu hari saya bilang, Pak, gini aja deh. Gini aja caranya. Bapak jam 12 ke atas, Bapak ngomong sama Allah, nggak usah sebut nama Tuhan saya dan Tuhan situ. Wahai Sang Pencipta, sebetulnya itu yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Coba Bapak, coba aja. Begitu besoknya mulai, Masya Allah, doain dulu ini kepala saya. Ya, doain dulu kepala saya. Oh, udah macam Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak, terima kasih kepada Allah. Setiap saya sekarang ini, setiap saya ketemu dia, pasti saya diantarnya sampai sini. Dikasihnya rokok. Diantarnya kasih rokok. Tapi nanti jangan dibilang tuh sama Mas Tama. Di stop jangan. Kayaknya dikasih lah suatu lah. Nah, jadi ini ternyata mau dia mengakui, meskipun tidak di depan saya dia mengatakan syahadat, tapi saya tahu itu. Udah Assalamualaikum, Alhamdulillah. Tadinya itu belum ngeyelnya, ya Allah. Ya udah saya bilang, ya dah. Itu sebetulnya kan membenarkan apa yang saya omongkan itu. Habis itu tidak pernah lagi dia berpolemik lagi tentang itu kan. Nah, baik. Jadi makanya kan sebetulnya kita itu ya setelah jadi mualaf tadi kan imannya kan, apa doanya kan tadi itu kan, rasakan. Iya. Nah makanya kan, apalagi kan Mbak Nur ini kan dia ngerjakan yang Ustazah bilang tadi itu, yang ngaji, yang sholat ibadatnya 35, 29, 30. Silakan guru saya ini. 9:30. 35, 29, 30. 35, 29, 30. Fatir ya. Ya. 29. Baik, terima kasih Pak. Saya akan bacakan surat 35 Fatir ayat 29. Dan 30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Nah, Alhamdulillah Mbak Nur sudah nih. dan melaksanakan sholat Sholat udah. dan menginfakkan sebagian rezeki yang Infakkan kamu sebagian rezeki anugerahkan Allah berikan nih. kepadanya Nah, dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, dengan 3 amalan ini Allah katakan orang kerjakan 3 amalan ini dia mengharapkan perdagangan yang tidak akan kena rugi. Sebetulnya tijarah itu bukan perdagangan, kegiatan yang tidak akan rugi. Apapun yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang itu semuanya udah Allah yang atur semua. Dia tidak akan rugi. Apa? Untung. Doanya untung, keinginannya untung, kerja ini untung, ini untung, ini untung. Itu kalau ada 3 ini Allah. Bukan saja itu. Coba di ayat yang 20, 30-nya. Agar Allah menyempurnakan pahala Pahala sempurna. dan Terus menambahkan karunia-Nya. nama lagi karunia-Nya, arti karunia berkah itu sehatnya, rezekinya, kemudahan hidupnya, terus kebahagiaannya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Allah juga Maha Pengampun, Maha Penyayang atas dosa-dosa yang masa lalu. Nggak ada orang nggak punya masa lalu kan? Allah ampuni. Terus Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Sudah Pak Kiai. nggak, tadi Allah Maha Pengampun. Terus Mensyukuri. oh, nah yang satu lagi mensyukuri. Jadi 3 amalan ini dapatnya 5.
Satu, dia tidak akan rugi hidup. Ruginya apa hidupnya beruntung terus. Masa muda beruntung, masa tua beruntung. Beruntung. Tidak rugi. Yang kedua, pahalanya besar. Yang ketiga, dapat karunia. Karunia itu ya senang, bahagia, doa dikabulin, itu kan karunia. 4, Allah ampuni dosa kesalahan masa lalu. 5, Allah mensyukuri perbuatannya. Nah, makanya kan kalau kita lihat apa yang dikatakan Nur tadi itu memang benar. Setelah kita mualaf, Doa-doanya apa doa dikabulin. Nah, karena mualaf ngerjain. Kalau dia nggak ngerjain, beda orang Islam nggak ngerjain nggak juga. Coba lihat surah 42-26. 42-26. Silakan Pak Ustadz Ali. Baik, saya akan membaca surat 42 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya, dan orang-orang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. Shadaqallah. Jadi Allah itu akan menerima doa orang tadi masuk Islami, doa orang yang beriman beramal soleh. Ya beriman beramal soleh tadi, nah dia ngaji, kemudian tinggal sholat, dan dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Adanya 3 ini nanti ini, Allah katakan inilah orang beriman beramal soleh, doanya dikabulin. Dengan adanya 3 ini nanti, ini larinya kalau sudah 3 ini nanti, kesabaran nyusul, ikut nanti, keikhlasan nyusul, tawakal nyusul, tapi 3 ini dulu nih. 3 ini dulu. Nah makanya Masya Allah, luar biasa sebetulnya kalau kita itu menjalankan, mengamalkan, wah luar biasa. Nah, pokoknya hidup itu ya don't worry, be happy. Ya sebenarnya kan Allah bilang kamu nggak rugi, kamu cerita ini nggak rugi, kamu melakukan ini nggak rugi, kamu doa ini nggak rugi, kamu apa namanya yang kamu cita-citakan nggak rugi, semuanya untung. Ya seperti dia kan. Beruntung tuh, saya masih ingat nih, mudah-mudahan aku dapat suami yang baik, yang soleh, yang kaya, yang orangnya dermawan. Jadi ketemu. Ya itu tuh. Dan tidak semua orang yang beruntung kayak dia kan. Iya, Tapi jangan lupa suami yang juga beruntung juga. Yang mana nggak beruntung coba. Istrinya muda, cantik, soleh, udah nggak ada beruntung. Nggak usah kita ngajarin apa agamanya, dia sendiri yang nyari sendiri, dan dia juga mengingatkan kita coba. Berarti dua-duanya beruntung, Pak. Nah, yang beruntung dua-duanya. Alhamdulillah. Iya benar itu. Nah balik lagi kepada tadi, doa nggak akan dikabulkan kalau tidak minta sama Allah itu. Coba lihat lagi nih, surahnya 42, yang 45. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat 42 Asy-Syu'ara ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Shadaqallah. Jadi setelah dia beriman, dia mengajak ke sesamanya tadi itu kan. Mundur kan dia share ke temannya apa itu kan, dia ngajakin ke temannya. Kenapa? Nanti menurut tuh udah ngomong dari dunia ini udah ngomong bahwa waktu ini begini merasakannya ini begini ini merasakannya, karena setelah mualaf itu kayaknya doa cepat dikabulin, kayaknya direspon oleh Allah. Terus Pak Nur ngomong nih sama mereka itu, kamu nanti rugi loh, rugi kamu bukan saja merugikan diri sendiri, merugikan orang tua juga, merugikan anak-anak terutama kan. Anak-anak dengan kita enggak ketemu jalan benar, ya ini kan enggak akan masuk Islam juga dia. Tapi dengan kita ketemu jalan benar kan pengaruhin anak-anak, ngajakin anak-anak.
Nah, jadi ini kan iman amal soleh ini. Dan iman amal soleh itu makanya doanya itu dikabulin oleh Allah. Dan orang di luar dia minta kepada Allah itu kan mungkin. Cuman kadang-kadang orang kan bikin framing, oh dia begini, kalau dia gini, dia begini. Padahal Allah bilang, kalau kamu tidak minta kepadaku, nggak bisa. Hanya minta kepada Allah. Selain daripada Allah itu nggak bisa nolong. Termasuk Nabi Muhammad nggak bisa. Termasuk Nabi Isa nggak bisa. Dia bisa nolong tuh, hanya satu. Allah. Nah, Allah itu kalau sudah dia nolong kamu, kalau dia ada iman sama solehnya. Apa iman sama solehnya? 3 tadi. Ngaji, terus ngaji, sholat, minimal 5 waktu, apalagi kalau bisa tahajud di malam. Dan berinfak sedekah. Jangan lupa, tidak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Nggak ada. Nggak ada. Kalau orang yang banyak sedekah itu, jalan hidupnya mudah. Kayaknya diberikan oleh Allah jalan petunjuk. Nih kamu nih, nih kamu nih, nih kamu nih, kamu kesini, kamu kesini, kesini, kesini. Iya. Itu kayak dituntun oleh Allah. Ya kayak dia kan karena emang selama ini sudah baik ya. Jadi dituntun, ditemukan sama pengajian kita. Teman pengajian kita dia ikut, mengajar ini kan dia ikut. Oh ini benar juga nih, ini benar juga. Kenapa? Karena kita selalu lihat nih suratnya, nih ayatnya, nih suratnya, nih ayatnya, bukan kata saya. Kalau kata saya bisa iya, bisa enggak. Kalau kata Allah, wah, misalnya nih contoh nih, Allah bilang kalau kamu tidak nyembah Allah itu, pecah langit dan bumi. Menganggap kamu kalau Tuhan itu punya anak sampai sedemikian. Coba lihat nih surat 19 ayatnya 88. Silakan Ibu Nur Muslimah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Nah itu. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Mengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi Allah katakan Sadaqallah. orang yang mengatakan Nabi Isa punya anak, orang mengatakan ampun Isa Tuhan itu kan Tuhan Bapak. Allah bilang itu langit pecah, bumi belah. Contoh coba lihat, kenapa sih bulan Desember itu banyak musibah? Coba nih, banyak musibah coba. Desember ya lihat. Karena di bulan Desember itu ada Nah perayaan itu. Mereka Oh, mengatakan iya. Tuhan punya anak. Iya. Ya. Masya Allah. Lahir saat lahir. Sering memang di bulan Desember itu. Banyak sekali. Coba apa? Gunung Gelonggong pertama Desember, Aceh Iya, Desember. tsunami Gempa bumi. semua. Tsunami pertama kali dulu tahun berapa ya? Saya masih sekolah. Iya, pas Natal. Nah, itu. Jadi itu karena Allah marah. Allah marah itu. Nah makanya balik ke tadi bahwa, nah kembalilah kita kepada Allah Tuhan yang satu ini. Kenapa? Inilah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kalau kita tinggalkan kebenaran ini bahaya. Maksudnya tinggalkan Quran. Bahaya itu. Kenapa bahaya tinggalin Quran itu? Banyak bahayanya itu. Misalnya nih, kita tinggalin Quran, kita cuek dengan Quran. Kan semua orang kan pasti mati. Kalau mati cuma 2 pilihan. Surga selamanya, neraka selamanya. Coba lihat surat 7, 179. 7179. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 7 Ah, Al-Araf. dua anu belum? Oh iya. Ah, Maaf. Silakan Pak Sulaiman. 179. 7 179. Iya. Baik,
bacaannya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya. Jadi Allah bilang ini isi neraka jahanam. Kita kadang nggak tahu isi neraka jahanam kan. Allah bilang, kamu tahu nggak isi neraka jahanam itu? Isi neraka jahanam itu jin banyak, manusia banyak. Tapi jin yang mana? Manusia yang mana? Yang punya hati, nggak mau memahami Quran. Yang punya mata, nggak mau melek lihat Quran. Yang punya kuping, nggak mau dengerin Quran. Allah katakan dia di dunia pun bagaikan bintang ternak, malah lebih besar dari bintang ternak. Dan dia jadi orang yang lalai. Lalai itu dungu. Dungu itu apa? Pikun. Pikun. Jadi tanya nih, ada makan belum? Belum. Iya, pikun. Ada udah 2 kali. Baru udah 3 kali. Masya Allah. Ditanya, oh, udah mandi? Udah barusan. Baru udah seminggu nggak mandi. Alhamdulillah. Kenapa? Ya melalaikan Quran. Allah bilang, kamu itu jangan melalaikan Quran. Nah, jadi makanya kita sebetulnya kalau kita mau ya sehat betul, nah kita ini berkah rezekinya, terus ngaji aja. Dan untuk kita diangkat harkat derajat itu dengan Quran. Orang itu akan terangkat harkat derajat yang sesungguhnya itu dengan Quran. Apa dia ngaji suaranya, apa dia ngaji nyampaikan ayatnya dengan Quran. Apa dia mendorong orang untuk ngaji, Memfasilitasi orang ngaji. memfasilitasi orang ngaji, betul. Itu lewat Quran itu. Ada nih orang memfasilitasi orang ngaji. Waduh, terangkan harkat derajat. Benar. Makanya kan coba lihat nih surat 7 176. Silakan kita jadi Halif. Baik, saya akan baca surat 7 Al-A'raf ayatnya 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, jadi Allah katakan sebetulnya kami tuh pingin loh angkat harkat derajat manusia itu dengan apa? Dengan ayat-ayat kami. Ini kan terus seperti kan Mbak Nur dulu ngaji serius, apa? Ada kanan kiri bersuara yang tidak enak, tetap dia sabar. Ujiannya bagi Iya, ujiannya kan. Ya kan kadang-kadang ada juga orang yang iri, ada orang dengki, ya kan. Tetap dia sabar. Pak Kiai gimana begini? Ya udahlah, nggak usah apa itu, nggak usah dipikirkan. Dimanapun juga namanya orang iri dengki apa gitu. Nah, Allah bilang kalau kamu ingin terangkat harkat derajat kamu dengan ayat kami, dengan dia ngaji terus, tiap hari ngaji, temuin sama Pak Suroso. Lewat Pak Diknya. adiknya ngaji lagi, orang istiqomah. Oh, ngaji terus. Nggak salah pilih berarti. Caranya Allah itu berarti Quran loh menemukan itu. Jangan sadar kalau orang ditemukan Quran, dia istiqomah. Oh, surga berdua tuh. Dan saya perhatikan, mohon maaf, kayaknya saya perhatikan tuh, Bu Muslimah cintanya sama Rasul itu luar biasa. Luar biasa. Dari hati yang tulus mencintai Bapak. Dan Bapak sia-sia. Benar. Kalau Pak Kiai, Iya, benar. Maksudnya mendatangkan orang kaya yang baik. Dengan kan kita kelihatan kalau orang Pura-pura gitu. yang pura-pura yang Berbahagia, ya, ini enggak cinta itu betul. Cinta itu dari hati. Cinta karena Allah pakai ya. Iya, karena ditemukan Quran. Jadi apa yang dia katakan itu peganglah itu Pak. Apa yang dia nasihatkan peganglah itu.
bener, ini bener-bener cinta bener. Kita ini kalau mengetes orang cinta bener atau tidak itu, kita lihat aja saya dari mana dia, gimana nih, lu mau nggak janji sama gue gini, oh dia mau, nah berarti itu cinta bener. Kalau dia pakai cinta sesungguhnya itu ketika pasangannya ngajak dia ke jalan Allah. Iya. Dia tidak bukan hanya ingin sama istrinya di dunia, tapi juga ingin nanti di surga. surga, satu. Yang kedua, cintanya orang apa namanya benar cinta itu, misalnya suaminya sakit, dia perhatian, tetap dia perhatikan. Suaminya misalnya dia nanti misalnya sakit atau apa, tahu dan jauhkan gue yang sudah ada. Maksudnya dia tetap perhatian, tetap benar-benar tulus dari hati itu. Nah saya akan backup suami saya. Dan modelnya Pak Nur ini, jangan kalau kita jangan ngomongin Pak Suroso kalau enggak didamprat. Ini modelnya begini. Berani ngomongin Pak Suroso, mana berani tuh. Oh didamprat kita. Iya. Nah itu membela suami itu yang kita salut, berarti dia itu begitu. Nah insya Allah juga saya, tapi saya mudah-mudahan Pak Suroso juga membela Nur juga begitu juga. Saling melindungi Pak. Iya. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya mau jelek-jelekin Nur dikit, nggak bisa. Kamu jangan suudzon. Lindungi. Ada orang misalnya mengarang-arangkan. Kan ini kan ada juga kan orang kan betulnya kadang-kadang jadi ceritanya itu nggak benar, cuman iri dengki kan bisa. Iya, bisa. Nah, Sakit hati Pak. istri muda begitu tangga misalnya, tapi kita lihat kan kenyataannya. Iya, faktanya. Kenyataannya sehari-hari gimana gitu. Nah kadang-kadang orang memasukin yang apa bumbu-bumbu digoreng supaya membenci istri. Iya, Bisa kok. bisa. Tapi kita lihat aja kenyataannya. Sekarang kita tanya, apa istri kita ngajak ibadah atau enggak? Iya. Apa istri kita ngajakin baik atau enggak? Bagaimana dia mualaf ngerjakan atau enggak? Sholat enggak. Bagaimana dia misalnya dengan saudara kita? Udah itu. Nah. Walaupun sempat ada ujian juga Pak. Oh iya pastilah, namanya manusia kan. Tapi Nggak cinta ada. mereka lebih kuat dibanding Iya. ujian itu. Luar biasa. Tapi alhamdulillah juga Pak Kiai, apa namanya, memang ini tadi tema kita sejak mualaf doa dimudahkan. Doa Pak Guru selalu menyatakan bahwa ya Allah berikanlah Nur muslimah jodoh yang baik, yang kaya, entah dari mana. Ya. Ternyata saya juga menjawab, kalau di dalam yayasan saya nggak terima Pak Kiai, tapi kalau orang luar saya akan terima nikahnya. Dan memang juga beliau dia berdoa, katanya ya Allah aku mencari istri di yayasan, tapi aku nggak tahu yayasan mana. Oh. Berarti nyambung ya. Didengar sama Allah. Biar dia cek coba saksikan. Gimana? Biar nggak Iya, imbang, biar biar lebih balance. ini. Ya, tapi memang dulu kan saya antara ya malu juga gitu Malu. ya. Pikir macam-macam lah gitu, apa enak hidup sendiri gitu. Tapi kalau memang kan gengsi juga Bapak ya, kalau udah jadi duda gitu ya, cari-cari gitu ya. Rasanya kok rendah diri gitu. Iya, gitu. Enggak dalam karena ini takut. Takut Mau salah. nggak? Ya, Mau nggak kan malu gitu kan? gitu ya, malu Mau juga nggak gitu? ya. Malu gitu juga kan? Kita memang pengennya itu kayaknya satu-satunya jalan ini untuk cari pasangan itu seperti saya itu di tempat mengaji. Betul itu, saya pernah itu, saya pernah berpikir seperti itu. Nah, Benar. satu Kata hari itu doa ya. itu saya silaturahmi. Tadi kan temanya juga ada silaturahmi Iya. juga ya, silaturahmi. Meskipun apa pasangan saya sudah nggak ada, tapi saya tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga saya. Ya. Luar biasa. Gitu. Tetap itu nggak ada bedanya lah gitu ya. Lalu mulai sama Pak D-nya, Pak Warno itu orang yang berbisik-bisik sama saya, mau saya jodohin sama Nur katanya. Tapi ya sepintas aja momennya. Saya juga nggak perhatikan gitu. Nur yang mana dalam hati saya, itu pasti saya nggak perhatikan. Cahaya yang mana? Saya kan di sini ada beberapa saudara gitu. Iya. Semua saya hadir itu pas Lebaran. Jadi saya silaturahmi, ngajak anak gitu ya. Saya satu. Nah terus yang kedua kali kebetulan saya sakit. Sakit, dia sakit. Oh sakit. Sakit. Jadi telepon sama Pak Warno itu sakit. Ya saya sakit Pak D sakit. Terus siapa yang ngurusin? Yang ngurusinnya nggak ada. Waktu itu COVID. Waktu itu COVID. Jadi saya
COVID apa dia agak ringan itu. Ya, Itu ya. setengah bulan itu. Nah itu. Nah saya udah mulai berpikir itu, iya ya kalau begini. Nanti kalau anak saya menikah, iya kalau mau tinggal sama saya. Iya, Kalau betul, nggak- betul. Kalau nggak mau tinggal Dan sama juga nggak saya, mungkin juga kita ke dalam-dalamnya kan iya, ngurusin kita kan. itu ya. Kalau misalnya menantu saya nggak mau serumah dengan saya repot juga. Dan serumah pun juga nggak mungkin bisa yang ke dalam-dalamnya Iya. kalau mantu atau Kayaknya saya kalau mau gampang nyari pasangan ini dari tempat ngaji kayaknya. Nah, saya telepon ke Pak Warno itu mualaf, Dek, katanya. Saya tanya tuh ke kiai-kiai itu, betul itu? Saya tanya. Pertama tanya gini, Pak Kiai, kalau ada pasangan suami istri sudah pisah, nah anaknya ikut istrinya, itu anak yatim apa bukan? Katanya bukan, betul ya? Iya. Bukan, Karena oh sudah bukan, meninggal. gitu ya. Nah, bisa mancing-mancing memang, seperti itu gitu. Lama-lama kalau ada orang muslim nikah dengan seorang muslim, gimana hukumnya? Ada mualaf gitu ya? Menikah dengan laki-laki muslim gimana hukumnya? Tanya macam-macam gitu, lama-lama gitu ya. Nah kemudian ada yang nanya, salah satu kiai itu, Bapak ini nanya atau mau gimana ini? Oh, udah ada calon ya? Nah mulailah ketika saya sakit, saya dikirimnya foto gitu. Ya boleh aja kalau silaturahmi Pak D, dia bilang nggak ada salahnya, mulailah perkenalan. Nah, ya saya ya apa adanya. Saya silaturahimnya ke siapa tuh? silat apanya? Silaturahim ke Nur ini. Ganu. Oh iya iya. Karena sudah ada komunikasi antara Pak D saya Ya. dengan ini. Nah, Saya nanti dikiranya saya sombong lah, dikiranya tinggi hati gitu. Ya tapi kapan-kapan kalau saya sudah sembuh, rupanya ditunggu gitu kan. Saya ya silaturahmi. Ya kenalan begitu saja gitu. Nah tapi saya memang agak tersentuh hatinya itu si Vino, anaknya. Pertemuan pertama kali, ya gimana sih orang baru bertemu pertama kali, orang nggak kenal sama sekali gitu. Dia tuh lengket itu ke saya, nambok. Saya tanya ke dia, itu anak kamu kenapa? Ini Mas katanya, kita ini mau ngaji, kayaknya tuh minta dianterin ke tempat ngaji. Saya kerja waktu itu. Jadi saya nyamperin ke situ, terus ketemu dia, sekalian kerja. Jadi saya agak buru-buru gitu. Si Vino itu kayak orang udah kenal ini. Dia nggak mau pengen ngajar ngaji. Enggak ini, kok enggak kamu Nggak mau turun. gitu, mau turun. Katanya itu kayaknya pengen dia ngaji, benar. Itulah saya pertama kali ke sini. Masya Allah. Meskipun saya sering lewat ke sini lah, ke Pak di Warno itu. Oh, udah ya, ini saya nganterin lagi. Nah itulah pertama kali gitu. Jadi memang saya itu ya ngaji sih sering lah, di mana di rumah juga ada ngaji gitu ya. Tapi ngaji di sini memang beda. Beda gitu ya. ya jadi kan Bapak dengan ngaji sini ketemu dengan Quran, sini kan. Dengan ini kan ketemu jodoh ya. Dan kayaknya juga kan dari Al-Quran. dari Quran lagi. Quran. Semoga Kalau jodoh sih kita ketemu di mall gitu masih Quran. Ini ketemunya di Quran. Tempat yang Berarti baik bagi didekatkan oleh Quran. Wah itu tambah ke surga. luar biasa. Luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Makasih doanya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita khusus yang hadir di podcast ini dan umumnya untuk penonton kita podcast Quran kita, podcast Quran bil Quran nurun ala nur, cahaya di atas cahaya di mana saja berada. Dan semoga apa yang tadi Bu Nur kisahkan dalam rumah tangga beliau menjadi inspirasi untuk kita semuanya, dan semoga kita selalu istiqomah untuk Amin. mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah luar biasa. Podcast kita hari ini ya Masya Allah. dihadirkan seorang mu'alaf Amin. yang ketemu dengan suami yang juga mendukung kemu'alafannya. Masya Allah luar biasa, saling mendukung, saling mendoakan
saling melindungi. Luar biasa. Dan tadi yang luar biasa dari Gunung Muslimah adalah kekuatan doa pokoknya. Ya, 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 Ternyata doa. kekuatan doa itu luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Masya Allah. Seperti dalam surat 7 ayat 126 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Yang artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim atau berserah diri kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum ditutup marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat, berdoa kepada Allah. Amin. Supaya guru kita, kiai kita, orang tua kita, Bapak Amin. Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga beliau selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya, Amin. dijauhkan dari penyakit, dan Amin. semoga guru kita panjang umur yang berkah, Amin. sehingga terus bisa menyampaikan firman-firman Allah dimanapun Pak Kiai berada. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, doa waktu sholat, doa bulan Ramadan, doa di tanah suci maupun di tanah air, semoga diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang Amin. soleh dan soleha, Amin. sukses dunianya, sukses juga akhiratnya. Amin. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar, makin banyak manfaat. Amin. umat. Dan semoga kita yang hadir ini, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabulkan doa-doa kita, dan YouTube kita ini menjadi asbab hidayah Amin. bagi orang banyak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Seru nih hari ini nih.